Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua? Jumpa lagi dengan saya Akmal Syafril dalam edisi khusus Ramadan After Sahur, dimana kita membahas segala hal seputar Ramadan, masalah-masalah yang kecil-kecil saja yang mungkin mungkin di satu sisi kita menganggapnya kecil, tapi dari perhatian yang besar terhadap hal-hal mendetil itulah biasanya orang menjadi lebih baik, ya. Nah, kita juga berharap obrolan-obrolan singkat kita di waktu selepas sahur ini bisa menambah bobot ibadah Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin kembali lagi kepada ayat pertama yang berbicara tentang saum Ramadan, yang berbicara tentang Ramadan, ya, di surat Al-Baqarah ya 183. Kayaknya teman-teman juga pada hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Jadi saya ingat banget di episode pertama kita udah bahas ya ayyuhalladzina amanu, ya, bahwa ini adalah seruan untuk orang-orang yang beriman. Orang beriman itu orang yang tidak gelisah lagi, sudah merasa aman, sudah merasa nyaman sama Allah, gitu ya. Jadi ya ini ibadah untuk orang-orang yang sudah merasa tenang, ya, bukan orang yang masih gelisah, masih merasa takut segala macam, gitu ya. Tapi kalau sekarang kita melihat bagian akhir dari ayat ini, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa, ya. Ini kebetulan hari ini baru-baru ini ada diskusi yang menarik di sebuah grup yang saya ikuti, ya. Di sebuah grup, di sebuah forum, ya, kita diskusikan kembali, ya. Sebenarnya ini diskusi yang udah beberapa kali mengemuka lah, ya, tentang ada bedanya antara good citizen sama good man, ya, orang baik sama warga negara yang baik dengan orang baik, ya. Nah, kalau dalam filsafat Barat, karena Barat itu sekuler, ya, dia sekuler itu memisahkan cara berpikirnya dualis, ya. Jadi memisahkan antara agama dengan politik, memisahkan antara agama dengan hukum, memisahkan antara urusan privat dengan sosial, ya. Jadi agama tuh boleh di ranah privat, tapi nggak boleh di ranah publik, misalnya, gitu ya. Jadi dipisah-pisahkan. Jadi manusia tuh menjadi mendua, ya. Secara sederhananya sih orang sekuler tuh nggak jujur jadinya, gitu ya. Kenapa nggak jujur? Karena di ranah privat mereka mungkin nih, kita ini juga husnuzon sih, ya. Husnuzonnya adalah di ranah privat mereka berusaha jadi orang soleh, gitu. Itu husnuzon saya bilang tadi, gitu ya. Jadi kalau versi realistisnya sih menurut saya orang sekuler nggak ada yang soleh, gitu ya. Ya, I'm sorry to say, gitu ya. Tapi saya juga belum pernah ketemu orang sekuler yang soleh, itu belum pernah ketemu, gitu ya. Tapi anggaplah kita berhusnuzon bahwa di ruang bahwa mereka berbuat seperti yang mereka katakan, gitu ya, bahwa di ruang privat mereka berusaha soleh, sementara di ruang publik mereka nggak mau pakai agama, ya. Ini kan cara berpikir yang mendua, gitu ya. Seolah-olah di ruang privat mereka mengakui otoritas Tuhan, otoritas Allah Subhanahu Wa Taala. Di ruang publik tiba-tiba otoritas itu hilang, ya. Seolah-olah ada alasan yang membuat otoritas Allah itu menjadi hilang di ruang publik, ya. Nah, ini kan saya juga nggak tahu wallahu alam bisawab apa alasannya, gitu ya. Secara logika nggak masuk di akal, karena semua yang kita jumpai ini adalah ciptaan Allah, ya. Kita ciptaan Allah, orang lain ciptaan Allah. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain di ruang publik itu pun milik Allah juga, ya. Itu ciptaan Allah juga. Nih, ruang publik itu dibuat di bumi, terdiri dari manusia, dari barang, itu semua manusia, ciptaan Allah semua, ya. Tapi entah kenapa orang sekuler menganggap bahwa di ruang publik Allah tuh nggak punya hak, gitu, ya. Nah, filsafat Barat itu berlandaskan pada sekularisme. Jadi mereka selalu berpikir dualis. Jadi buat mereka yang penting Anda menjadi warga negara yang baik. Masalah pribadi Anda baik apa enggak itu urusan lain, ya, urusan lain. Ini kebetulan kemarin rame di Twitter, ya, ada seorang penumpuk masker, ya. Ada orang yang beli masker mahal masker ketika lagi dibutuhkan, dia numpuk masker, rupanya menimbun masker, ya. Masker yang tadinya satu kotak cuma 30.000, tiba-tiba kita tahu sendiri kemarin-kemarin dijual 300.000 kan.
Nah, tiba-tiba ada sekarang orang yang teriak-teriak di Twitter gitu ya, yang mengatakan saya jual rugi deh, kayak sekarang saya jual 140.000 ya. Nah, kebetulan baru-baru kemarin juga saya dengar berita di TV bahwa harga masker tuh drop gara-gara masker kain banyak yang jual. Ya, masker kain kan sekali beli bisa dibolak-balik dipakai, bisa dicuci, dipakai lagi, cuci, dipakai lagi gitu ya. Ya, walaupun ada orang berdebat sih, orang mengatakan masker kain nggak cukup segala macam ya, tapi orang kalau disuruh beli 300.000 setiap berapa pekan yang nggak kuat juga, banyak juga yang nggak kuat gitu loh. Ya, akhirnya orang belinya masker kain lah daripada enggak gitu kan. Nah, tapi gara-gara ada masker kain ini, maka masker yang biasa dijual di apotek itu akhirnya jadi nggak laku ya. Dan yang tadinya harga 300.000 ya, kita nggak tahu dia belinya berapa, barangkali juga belinya harganya mahal juga. Nah, sekarang terpaksa dijual 140.000. Kata dia sih jual jual rugi gitu ya. Ya, lalu ramai lah orang mentertawakan dia gitu ya, dan dia balas ngomel gitu ya. Dia diketawain orang, dia jadi ngomel juga. Dia bilang ya, yang saya lakukan ini kan nggak melanggar hukum. Nah, di situ mungkin ada bedanya ya, ada bedanya antara good citizen dengan good man ya, dengan antara warga negara yang baik dengan manusia yang baik ya. Sebagai warga negara mungkin nih juga obrolan dengan beberapa teman yang paham hukum, memang benar dia nggak melanggar hukum ya, nggak melanggar hukum, tapi sebagai manusia dia nggak baik gitu ya. Kok bisa-bisanya dia tahu masker ini lagi dibutuhkan dan ini masalah hidup dan mati bagi orang gitu ya, tiba-tiba dia beli, dia lempar harganya sampai 10 kali lipat gitu ya. Nah, maka dia bukan orang baik kalau kayak begitu caranya, walaupun tidak melanggar hukum ya, ya. Misalnya sama aja kayak kita misalnya kita di kampung kita satu-satunya punya sumur gitu ya. Ya, kebetulan sumur yang lain habis airnya, cuma di kita doang melimpah gitu ya. Lalu kita naikin harganya semahal-mahalnya ya, mau ngambil air aja harus jual motor gitu istilahnya gitu ya. Nah, harganya sampai segitu ya. Melanggar hukum enggak, karena itu air dari sumur kita ya. Tapi orang yang baik nggak dia? Enggak. Ya, mungkin itu salah satu hal yang menunjukkan bedanya antara menjadi warga negara yang baik dengan orang yang baik ya. Nah, warga negara yang baik itu yang penting nggak melanggar, dan kalau melanggar ya dihukum, selesai ya, selesai. Jadi misalnya don't drink and drive, jangan mabok, kalau lagi mabok jangan nyetir ya, misalnya gitu ya. Ya, aturannya begitu gitu ya, tapi aturan negara nggak pernah melanggar orang mabok. Nah, itu di barat itu terjadi seperti itu. Jadi negara nggak melanggar orang mabuk, tapi kalau mau mabuk jangan nyetir ya, karena kalau nyetir bisa nabrak orang gitu ya. Anggaplah orang-orang mematuhinya ya, lalu dia tidak mabuk, dia mabuk tapi dia nggak nyetir ya, misalnya gitu ya. Tapi dia tetap bukan orang baik ya, tetap bukan orang baik. Kenapa? Ketika dia mabuk, dia nggak berbuat baik sama dirinya sendiri ya. Mabuk itu berarti dia menyakiti diri sendiri ya. Emang ada mabuk yang enak ya, ada hangover yang menyenangkan ya. Yang udah sering mabuk pun sampai sekarang ya, saya dulu punya kenalan orang yang suka mabuk juga gitu. Dia bilang udah berkali-kali mabuk tetap aja hangover tuh nggak enak gitu ya, nggak bagus gitu, nggak bagus dilihat, nggak enak dirasakan gitu. Tapi ya orang terpaku sama enaknya ketika mabuk gitu. Ketika mabuk tuh ya enak ya, tapi ketika udah bangun pagi harinya sakit kepala, kayak jadi dijedotin ke dinding kata dia gitu ya. Nah, itu kan tandanya dia nggak baik sama diri dia sendiri ya, nggak baik sama diri dia sendiri. Dan kemudian ketika dia mabuk, dia berbuat apa ya, berbuat baik nggak sama orang di sekitar dia ya. Misalnya dia adalah seorang suami atau seorang istri atau seorang orang tua gitu ya. Kira-kira orang lagi dalam keadaan mabuk itu berbuat baik gak sama istrinya, sama suaminya, atau sama anaknya? Ya, kemungkinan besar enggak. Ya. Hanya saja kalau kita berbuat, nah ini juga masalah pada tataran filosofis kan? Ya, kenapa? Karena ketika orang misalnya pulang dalam keadaan mabuk, dia maki-maki istrinya, ya, dia maki-maki istrinya. Nah, itu nggak bakal diproses hukum, ya, kecuali istrinya melaporkan. Ya, saya disakitin sama dia maki-maki saya nggak mau gitu kan. Nah, kalau kayak gitu bisa diproses barangkali gitu ya, ada rekaman atau ada saksi segala macam gitu ya. Tapi selama istrinya nggak ngelaporin, mungkin dia nggak akan diproses ya. Nah,
ketika dia apa ya, ya mungkin sekedar maki-maki doa, saya nggak mau pakai kata sekedar juga harusnya gitu ya, mungkin hanya sebatas maki-maki dia ya, maki-maki nggak sampai nyakitin istrinya barangkali gitu ya, makanya istrinya juga memaklumi saja, ya sudahlah gitu ya, terima aja lah gitu nasib gitu ya, ini kalau mabok suka kayak begini gitu kan ya, lalu nggak pernah dilaporin ke polisi, maka dia nggak melanggar peraturan ya, dia nggak melanggar hukum, di catatan kepolisian dia bersih gitu. Jadi sebagai warga negara dia baik, sebagai manusia nggak baik, ya sama sekali tidak baik. Ya. Nah, kenapa sih saya ngobrolin kayak begini? Nah, ini menarik karena itulah yang kita pelajari dari saum. Ya, ketika saum kita belajar jadi manusia yang baik. Ya, saum ini nggak bisa dilakukan untuk niat yang lain. Ya, buat apa orang lapar-lapar puasa cuma buat pencitraan doang? Ya, buat apa pura-pura puasa tuh buat apa gitu? Kalau buat pencitraan, kan tetap aja kita nih, walaupun kita nih tokoh publik ya, figur publik gitu, public figure gitu ya, tetap aja ada saat-saatnya kita sendiri. Pas lagi sendiri makan aja, ya makan aja biskuit gitu ya, minum apa gitu ya, minum teh manis gitu ya, nggak akan ada yang tahu kok. Ya, jadi buat apa pura-pura lapar tuh buat apa gitu? Ya, nggak ada orang yang saum itu untuk pencitraan tuh nggak ada ya. Dan mau berlagak saum gitu, sombong gitu ya, nih lihat nih gue saum gitu ya, orang malah komentarin lah, ya kalau saum ngapain sombong ya, sombong ya percuma, sombong itu dosanya iblis gitu ya, itu nggak main-main sombong itu ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sombong itu ya apa, pakaianku gitu, jadi jangan kira bisa masuk surga dengan bawa kesombongan ya. Dan di surat Al-A'raf itu Allah benar-benar mengatakan bahwa kepada iblis gitu ya, turun kamu dari sana, dari surga ya, karena nggak apa, wa may yakuna laka an tatakabbaru fiha, karena nggak pantas ada takabur di dalam surga ya. Dalam surga tuh nggak pantas ada takabur ya. Jadi orang nyombongin puasa nggak bisa ya, pura-pura puasa juga orang belum tentu percaya ya. Wong dia nggak lihat kok, siapa tahu di belakang layar dia makan juga ya. Kemudian pura-pura lemes ya nggak gagah gitu, apa hebatnya gitu pura-pura lemes gitu ya, aduh saya lemes nih gitu ya, kenapa gara-gara puasa, oh derita banget dulu gitu ya, ya norak juga gitu, kalau udah dewasa masih lemes-lemes juga ya norak gitu, nggak kelihatan keren ya. Nah, kita saum ini betul-betul karena Allah ya, dan ketika kita saum ya, nah kemarin kita udah pernah bahas juga bahwa saum itu yang nggak cuman nggak makan nggak minum itu sih yang ngebatalin doang ya, sementara yang lainnya juga harus diperhatikan ya. Nah, sebenarnya kita sedang saum ini lagi belajar menjadi manusia yang baik ya. Nah, kalau manusia yang baik itu seperti apa sih? Yang gampang ya yang paling mudah ya orang yang bertakwa tadi. Kenapa? Bertakwa itu takut sama Allah ya. Takut sama Allah. Kalau takutnya sama polisi, maka dia akan berbuat apa saja selama nggak ada polisi ya. Sering lihat nggak orang kayak gitu ya, lampu udah merah tapi kalau nggak ada polisi bablas aja ya. Begitu ada polisi baru panik, terus ngomel-ngomel kalau ditilang ya, seolah-olah kayak polisi itu menzolimi dia gitu, padahal emang dianya aja yang salah gitu kan. Banyak orang kayak begitu ya, ngeberhentiin motor atau mobil di zebra cross, atau motornya naik ke trotoar, selama nggak ada polisi cuek aja dia ya. Nah, tapi kalau kita bertakwa, kalau kita benar-benar berlatih sampai kita jadi bertakwa, kita nih nggak mau berbuat jelek ya ketika ada Allah. Padahal Allah selalu ada gitu ya. Nah, karena Allah selalu ada, maka kita menjaga diri kita dari kejelekan tuh setiap saat sampai ke detil-detilnya, karena Allah melihat detil. Ya, Allah melihat semuanya ya. Maka kita juga berusaha menghias perbuatan kita nih supaya bagus di mata Allah ya, bukan di mata Allah, dalam penglihatan Allah gitu ya. Nanti saya dianggapnya mengatakan Allah punya mata, bukan begitu maksudnya ya. Itu tidak harfiah ya. Ya, artinya kita ini bagus di hadapan Allah gitu ya, kelihatan bagus di hadapan Allah ya. Nah, disitulah kita belajar ya menjadi orang yang baik, bukan sekedar warga yang baik ya, bukan sekedar namanya warga negara itu yang penting nggak melanggar hukum, padahal kita tahu hukum buatan manusia itu pasti ada aja celahnya ya. Nah, sementara kalau orang bertakwa kepada Allah, walaupun ada celah sekalipun dia nggak berani berbuat ya. Misalnya ada celah bisa buang sampah sembarangan, toh nggak ada yang lihat ya, tapi kita nggak mau kerjain itu ya. Rasulullah SAW tuh ngasih tuntunan kalau kita terpaksa buang air kecil di luar, cari tempat yang nggak dilewatin orang
ya, supaya nggak terdengar suaranya, nggak tercium baunya, nggak terganggu orang-orang gitu ya. Padahal ketika kita lewat jalan yang sepi, gang yang sepi, nggak ada orang gitu ya, kita bisa aja kan mengatakan nggak ada yang lihat ini, ya kencing aja di situ kayak kucing gitu ya. Tapi kita Muslim, kita nggak begitu, ya. Muslim nggak begitu, ya. Nah, Islam ini mengajari kita menjadi orang yang baik. Ada aturan ataupun nggak ada aturan, ada yang mengawasi atau tidak mengawasi, walaupun pasti ada yang mengawasi, ya. Ada satu yang pasti mengawasi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada aturan tertulis ataupun tidak, ada hukuman ataupun tidak, kita tetap pengen yang terbaik. Kita pengen melakukan yang terbaik. Nah, itulah yang kita pelajari dari saum, ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau Ramadan ini dianggap sekolah gitu ya. Nah, kalau semua Muslim lulus dari sekolah Ramadan ini dengan baik gitu ya, kebayang gak sih betapa tentramnya negeri ini? I'm sorry to say, coba kita balik logikanya, ya. Karena negeri ini gak beres-beres masalahnya, maka bisa dibayangkan sebenarnya berapa sih yang lulus dari sekolah Ramadan? Ini pertanyaan nakal, ini saya gunakan sebagai penutup. Mudah-mudahan bisa menakali akal kita, supaya akal kita jadi gatel berpikir gitu ya, supaya jangan menganggap bahwa kita nih tiap bulan Ramadan adalah bulan kemenangan gitu ya. Coba kita pikirkan kembali, betul gak sih kita menang? Kalau menang harusnya bangsa kita nggak kayak gini, harusnya masalah kita udah beres dari kemarin-kemarin, ya. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai pemantik akal kita, memantik dari pemikiran-pemikiran berikutnya. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita penuh dengan amal-amal solih dan yang Allah ridhoi semuanya, dan Allah lipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan juga Allah sudi mengampuni dosa-dosa kita. Bila taufik daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.